Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Nur Alifa, NIM 2011-04-01-0001. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Di sini tugasnya untuk membuat video. Saya di sini akan membuat video tentang pemikiran Al-Quran menurut Khalid Abu El-Fald. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 poin saja. Yang pertama, dari biografi Khalid Abu El-Fald dan juga konstruksi metodologi Khalid Abu El-Fald. Langsung saja ke poin yang pertama tentang biografi Khalid Abu El-Fald. Beliau dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963 dari kedua orang tua yang berasal dari Mesir. Akan tetapi kemudian beliau hijrah ke Amerika, bahkan selanjutnya beliau dinaturalisasikan sebagai warga negara Amerika. Abu El-Fald sejak kecil dikenal sebagai anak yang cerdas, dan pada usia 12 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran. Dalam pengakuannya, ia sempat menjadi pengikut setia paham Puritanisme Wahabi semasa di Mesir. Selain itu, Abu El-Fald adalah profesor hukum Islam di UCLA, yaitu University of California Los Angeles School of Law. Ia juga pernah mengajar hukum Islam di Texas University, Yale Law School, dan Princeton University. Selain itu, dia juga berprofesi sebagai pengacara, Dewan Pengurus Human Rights Watch, dan ditunjuk Presiden Bush sebagai anggota Komisi International Religious Freedom. Beliau juga menyempatkan diri dengan memberikan berbagai macam fatwa terkait isu-isu hukum Islam dan juga hak asasi manusia atau HAM. Nah, lanjut di poin yang kedua tentang konstruksi metodologi Khalid Abu El-Fald. Nah, di sini menurut analisis Khalid, perangkat hermeneutika adalah solusi dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam, khususnya dalam penelitiannya tentang diskursus hukum Islam. Dan ini merupakan metodologis terkait dengan relasi antar ketiga unsur, yaitu pengarang, teks, dan juga pembaca. Menurut Khalid, Al-Quran dan As-Sunnah harus diperlakukan sama. Dalam hal ini menjamin istilah Umberto Eco. Yang keduanya adalah karya yang terus berubah. Dalam artian, keduanya terbuka untuk berbagai interpretasi. Asumsi yang demikian akan menjadikan teks berbicara dengan suara yang diperbaharui oleh masing-masing generasi pembaca atau reader, karena maknanya tidak permanen dan berkembang secara aktif. Jadi, sebuah teks akan relevan dalam menduduki posisi sentral karena keterbukaannya. Nah, di sini dapat difahami bahwa Al-Quran dan As-Sunnah menurut Khalid adalah bersifat bebas, terbuka, dan juga otonom. Menurutnya, jika teks Al-Quran dan As-Sunnah diinterpretasi menjadi sebuah makna yang stabil, tetap, dan tidak berubah, maka konsekuensinya adalah teks menjadi tertutup dan menyegel maknanya dengan interpretasi pembaca. Tulisan Khalid Abu El-Fald terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama disertainya dan ditulisnya bersama sarjana lain, dan yang kedua melakukan proyek intelektual jangka panjangnya. Proyek yang kedua ini ingin mengartikulasikan konsep kecantikan atau beauty dalam ajaran Islam. Konsep kecantikan dalam pemikiran Abu El-Fald tak diperoleh melalui analisis seni dan sufisme dalam kebudayaan Islam. Ia menggalinya justru di dalam hukum Islam. Potongan surat Al-Mudaththir ayat 31 menurutnya menolak setiap klaim seseorang sebagai tentara Allah yang dianugerahi otoritasnya, lalu dengan seenaknya sendiri menerjemahkan hukumnya. Otoritarianisme di sini lebih mengacu pada metodologi hermeneutik
yang membajak dan memalsukan mekanisme yang mencari makna dari teks yang sangat subjektif dan pilah-pilih, dan ini sangat mengancam kemajemukan makna. Dan sikap intelektual Abu El-Fat semakin terlihat setelah peristiwa 11 September 2001, yang mana ekstremisme telah menjadi ancaman global. Ia terus menyuarakan bahaya ekstremisme beragam dalam kehidupan saat ini, dan ia bahkan menjadi penasehat Presiden George untuk menentukan makna moderat dan puritan dalam kelompok Islam kontemporer. Nah, jadi di sini kita dapat ambil kesimpulan dari pemikiran Khalid Abu El-Fat bahwasanya perangkat hermeneutika adalah solusi dalam menghadapi fenomena otoritarianisme dalam pemikiran Islam. Dan juga dalam pembacaan Amin Abdullah, pendekatan tersebut dipakai untuk memposisikan bagaimana sesungguhnya hubungan antara teks atau nas, penulis atau pengarang, dan pembaca, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah menurut Khalid adalah bersifat bebas, terbuka, dan juga otonom. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.